Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai ringkasan materi akuntansi keuangan lanjutan 1. Dan izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama Ariano Pulingkareng, yang kedua Brian Kim Talumewo, yang ketiga Maya Maradesa, yang keempat Sherina Safitra, dan yang kelima Hanif Domili. Adapun materi-materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama kombinasi bisnis, yang kedua investasi dalam saham akuntansi dan pelaporan investasi, yang ketiga laporan keuangan konsolidasi, dan yang keempat teknik dan prosedur konsolidasi. Bab 1 kombinasi bisnis. A. Pengertian, tujuan, dan motivasi kombinasi bisnis. 1. Pengertian kombinasi bisnis. Lampiran A PSAK 22 mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Kedua, identifikasi kombinasi bisnis. Berdasarkan paragraf 3 PSAK 22 menyatakan entitas mengatur apakah suatu transaksi lain merupakan kombinasi bisnis dengan menerapkan definisi dalam pernyataan tersebut yang mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka entitas pelaporan mencatat transaksi atau peristiwa lain tersebut sebagai akuisisi aset. Bab 2. Investasi dalam saham, akuntansi dan pelaporan investor. Akuntansi untuk investasi dalam saham. Biaya investasi selain biaya-biaya pencatatan dan penerbitan surat berharga yang diterbitkan dan tambahan biaya-biaya langsung untuk memperoleh investasi selain biaya-biaya pencatatan dan penerbitan surat berharga yang dicatat sebagai tambahan modal disetor. Konsep yang mendasari metode biaya dan ekuitas. Berdasarkan metode biaya, investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya dan dividen dan laba berikutnya dilaporkan sebagai dividen. Konsep ekonomis penggunaan metode biaya dan ekuitas. Akuntansi metode ekuitas konsolidasi satu baris disebut konsolidasi satu baris karena investasi dilaporkan sebagai jumlah tunggal dalam laporan laba rugi kecuali perusahaan investi mempunyai pos-pos luar biasa atau extraordinary atau pos-pos lain sesudah operasi. Berikutnya, investasi ekuitas dalam akuisisi karena investasi ekuitas dalam saham biasa berhak suara entitas lain merupakan sasaran PSAK nomor 22. Biaya investasi diukur dengan jumlah kas yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva lain yang diserahkan atau surat-surat berharga yang diterbitkan.
Berikut kelebihan nilai buku yang diperoleh terhadap biaya investasi. Jika total kelebihan itu berasal dari aktiva yang dinilai terlalu tinggi, atau dengan kata lain biaya investasi sebesar nilai wajar, maka kelebihan itu mengurangi aktiva tertentu yang dinilai terlalu tinggi. Tetapi jika aktiva bersih yang diidentifikasi dicatat pada nilai wajarnya, kelebihan nilai wajar dan nilai buku kepemilikan yang diperoleh terhadap biaya investasi adalah goodwill negatif. Selanjutnya, akuisisi interim dari suatu investasi kepemilikan. Akuntansi untuk investasi ekuitas semakin bertambah rumit ketika akuisisi dilakukan dalam suatu periode akuntansi atau akuisisi interim. Investasi pada akuisisi bertahap. Investor mungkin memperoleh kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan operasi dan keuangan perusahaan. Investi melalui serangkaian akuisisi sistem, bukan melalui suatu pembelian tinggi. Penjualan kepemilikan ekuitas. Ketika investor menjual sebagian investasi ekuitas yang mengurangi kepemilikannya pada perusahaan investi menjadi kurang dari 20% atau di bawah batas yang dibutuhkan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan, maka akuntansi dengan metode ekuitas tidak digunakan lagi untuk sisa kepemilikan. Bab 3. Laporan keuangan konsolidasi pelaksanaan penggabungan usaha melalui akuisisi saham. Penggabungan usaha terjadi ketika satu perusahaan memperoleh lebih dari 50% saham berhak suara perusahaan lain. Tetapi sekali hubungan induk anak terbentuk, pembelian tambahan saham perusahaan anak bukanlah suatu penggabungan usaha. Neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi. Entitas terkonsolidasi adalah suatu entitas pelaporan tidak nyata atau konseptual. Neraca konsolidasi setelah akuisisi. Saldo-saldo akun, baik perusahaan induk maupun perusahaan anak, berubah untuk merefleksi operasi masing-masing setelah hubungan induk anak dibentuk. Alokasi kelebihan pada aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dan goodwill. Asumsi yang mendasari penetapan kelebihan tersebut adalah bahwa nilai buku dan nilai wajar dari aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi adalah sama. Laporan laba rugi konsolidasi. Laporan-laporan ini merefleksikan asumsi-asumsi terdahulu dan jumlah yang digunakan dalam menyiapkan kertas kerja neraca konsolidasi. Akuntansi pushdown. Akuntansi pushdown berhubungan dengan buku-buku perusahaan anak dengan laporan-laporan keuangan terpisah perusahaan anak. Alokasi harga beli pada total nilai wajar perusahaan anak. Dalam membuat kebijakan dan prosedur konsolidasi, ada kecenderungan memilih untuk mencatat aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi perusahaan anak pada nilai wajarnya pada saat penggabungan usaha selain goodwill jika perusahaan induk memperoleh pengendalian melalui pembelian tunggal secara langsung. Penyatuan kepemilikan perusahaan anak. Jika entitas-entitas yang bergabung lainnya tidak dibubarkan dalam suatu penyatuan kepemilikan, perusahaan penerbit mencatat saham yang diperoleh sebagai investasi pada nilai buku perusahaan anak untuk aktiva bersih yang disatukan. Selanjutnya bab 4 teknik dan prosedur konsolidasi. Untuk subbab materi yang pertama, konsolidasi dengan menggunakan metode ekuitas. Untuk mengkonsolidasi laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dijelaskan dalam hubungan dengan contoh berikut, di mana perusahaan induk menggunakan metode ekuitas dalam mempertanggungjawabkan perusahaan anaknya. Kemudian subbab materi yang kedua yaitu konsolidasi dengan menggunakan metode ekuitas tidak lengkap. Jika metode ekuitas diterapkan secara benar, laba perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih konsolidasi, dan laba ditahan perusahaan induk adalah sama dengan laba ditahan konsolidasi. Selanjutnya kita masuk pada subbab materi yang ketiga, konsolidasi dengan metode biaya. Metode biaya untuk mempertanggungjawabkan investasi pada perusahaan anak menekankan konsep entitas hukum yang berlawanan dengan metode ekuitas.
yang menekankan entitas ekonomi berdasarkan pengendalian oleh kelompok manajemen tunggal. Terus yang keempat yaitu menemukan letak kesalahan. Kebanyakan kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam mengkonsolidasi laporan keuangan akan tampak ketika neraca konsolidasi tidak seimbang atau balance. Kemudian yang kelima, pengalokasian kelebihan pada aktiva bersih yang dapat diidentifikasi. Prosedur kertas kerja konsolidasi untuk mengalokasikan kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku pada aktiva dan kewajiban yang spesifik serupa dengan prosedur kertas kerja konsolidasi yang diilustrasikan untuk goodwill. Kemudian yang keenam, ada format kertas kerja neraca percobaan. Pendekatan neraca saldo untuk kertas kerja konsolidasi berasal dari neraca saldo setelah penyelesaian perusahaan-perusahaan afiliasi. Baik, terima kasih. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.